Ya pemirsa, beberapa waktu lalu Ketua KPK Abraham Samad telah meninggalkan gedung Mabes Polri usai bertemu dengan Kapolri Jenderal Sutarman. Untuk mengetahui informasi lengkapnya mengenai hasil pertemuan itu, kita bergabung bersama Carlos Michael yang saat ini berada di Mabes Polri. Carlos, apa hasil pertemuan dari KPK dengan Mabes Polri sore tadi? Iya, Tasya Lutmila, memang tadi kami wartawan sempat terkejut karena kehadiran pimpinan KPK Abraham Samad, kemudian ada Bambang Wijayanto dan juga ada Johan Budi bertemu dengan Kapolri Jenderal Sutarman, dan pertemuan itu berlangsung sekitar pukul 6 sore ini dan baru saja usai, dan pertemuan ini menepis sejumlah isu yang mengatakan bahwa tidak ada koordinasi antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi atas ditetapkannya sebagai tersangka Komjen Budi Gunawan yang merupakan calon tunggal Kapolri yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, dan sejumlah hasil dari pertemuan antara Sutarman dan juga Abraham Samad, Bambang Wijayanto dan Johan Budi kami rekam tadi dalam sejumlah pertanyaan berikut yang akan kami tayangkan untuk Anda. Kita akan memberikan bantuan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditangani Pak di sana, Pak. Bapak Ketua KPK menyampaikan kepada saya dan seluruh staf bahwa Kapolri ada proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu perwira tinggi Polri. Dalam posisi ini, Polri bersikap bahwa Polri akan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Yang kedua, Polri tentu karena ini adalah personel aktif, kita akan memberikan bantuan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Apa yang diperlukan oleh KPK tentu kita akan membantunya sesuai dengan proses hukum yang sedang dilakukan. Masalah materi penyidikan apa itu adalah sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik yang ada di KPK. Untuk penyesuaian Pak, data penyelidikan yang dulu sudah dilakukan Barreskrim dan sekarang dilakukan oleh KPK juga terhadap Pak BG ini, apakah sudah ada pembicaraan di situ juga Pak? Tadi tidak, tetapi saya jelaskan setiap SOP yang dilakukan oleh Polri, kalau ada transaksi yang mencurigakan, baik masyarakat umum maupun anggota Polri, langkah yang dilakukan kita panggil pemilik rekening. Kemudian kita minta transaksi uang ini 50 juta misalnya, ini sumbernya dari mana? Katakanlah sumbernya dari menjual sepeda, sepedanya seperti apa, tanda buktinya mana, dan seterusnya. Kalau itu bisa membuktikan bukti-buktinya, berarti transaksi itu benar. Kemudian yang ini sekian berapa, itu dia harus bisa menjelaskan asal-usulnya. Kalau dia tidak bisa menjelaskan asal-usulnya jumlah yang ada di situ, maka kita akan mengejar dari mana akan diketemukan predikat crime-nya. Sehingga waktu itu diberikan kepada kita yang sudah diklarifikasi oleh Polri, itu adalah sudah disampaikan. Data itu diberikan kepada kita, jadi dianggap transaksi itu seluruhnya didukung oleh bukti-bukti. Tetapi tentu itu semuanya adalah, jangankan itu, penyidikan yang sudah dihentikan pun, kalau ada novum, ada bukti baru, itu bisa dibuka kembali. Saya kira itu tidak menutup kemungkinan apabila ada bukti-bukti baru. Dan ini KPK, saya kira sepenuhnya penyidikan ini adalah oleh KPK, tentu yang tahu persis tentang pembuktiannya dan terkait dengan status Pak BG sendiri Pak, artinya akan seperti apa Pak? Dinonaktifkan terlebih dahulu atau bagaimana? Tentu saya melalui proses, ada Dewan Kebijakan, nanti ada dipimpin oleh Bapak Kapolri dan Perdagangan untuk mengambil langkah selanjutnya bagaimana kelanjutan dari proses ini. Tentu kita juga akan menghormati azas praduga tak bersalah untuk kita menunggu proses hukum yang tentu dilakukan oleh KPK. Pak, salah satu artis tinggi kepolisian menjadi tersangka Pak. Kerjasama seperti apa ini untuk menanggulangi sebelumnya yang sempat terjadi nih Pak antara KPK dan Polri? Jadi pertama saya ingin luruskan dulu ya, saya ingin clearkan bahwa sebenarnya perbuatan seseorang itu tidak boleh disangkut pautkan dengan profesi, status ataupun jabatan mereka. Karena
perbuatan seseorang itu terpulang kepada perbuatan dia pribadi personal. Oleh karena itu sebenarnya kalaupun yang bersangkutan adalah sebagai polisi, itu hanya kebetulan yang bersangkutan sebagai seorang polisi, tapi perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan secara personal, bukan secara institusi. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, menurut hemat saya bahwa kita sepakat antara KPK dan kepolisian untuk membangun sinergi terus-menerus dalam hal pencegahan korupsi. Karena itu yang penting, karena kita tidak akan mungkin terus-menerus melakukan pemberantasan korupsi dengan melakukan penindakan yang represif. Oleh karena itulah tadi salah satu yang kita bicarakan juga, kita ingin melakukan sinergi kerjasama dengan kepolisian untuk melakukan program-program pencegahan korupsi, karena ini lebih bermanfaat. Saya pikir tidak ada masalah, siapapun orang bisa tanggapan, berasumsi. Yang jelas bahwa kita punya alat bukti, dan alat bukti itulah nanti yang akan berbicara di persidangan. Pak, sebelum penetapan tersangka tadi kan mungkin sudah ada koordinasi sebelumnya dengan kepolisian. Kita sudah pernah mengkoordinasikan bahwa kita sedang menerima pengaduan masyarakat, sedang menerima laporan-laporan. Sebatas itu kita sudah pernah melakukan koordinasi pendahuluan. Atas nama dua Tasya, memang keduanya Abraham Samad maupun Sutarman menegaskan bahwa KPK maupun Kepolisian Republik Indonesia adalah dua lembaga penegak hukum, bukan lembaga politik yang harus dipolitisasi terkait dengan ditetapkannya sebagai tersangka Komjen Budi Gunawan. Maka urusan politik adalah urusan dari pemerintah dan juga orang-orang yang menyebarkan isu bahwa ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka terkait politisasi menjelang ditetapkannya Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. Dan keduanya juga berharap sinergi antara Polri dan KPK akan terus berlangsung, terutama dalam proses penyidikan terkait kasus hukum yang menjerat Jenderal Bintang 3 yang nantinya akan ditetapkan sebagai Kapolri rencananya besok. Demikian Tasya Lutmila. Baik, Carlos Michael, terima kasih untuk laporannya langsung dari Mabes Polri.